datang ke KICL sejak Maret 2012. Awalnya dari Advance 1, sekarang saya belajar di Advance 2. Tujuan saya belajar bahasa Jepang adalah untuk bisa mengajar bahasa Jepang di Indonesia sekaligus bisa bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Hai, saya Ayu. Saya belajar di KICL dari bulan Oktober 2012. Sekarang saya berada di kelas Intermediate 1. Kenapa saya mau belajar bahasa Jepang di Jepang? Karena saya ingin bekerja di perusahaan Jepang. Kenapa saya memilih Kyoto? Karena Kyoto adalah kota pelajar. Di sini lingkungannya sangat kondusif untuk belajar. Ya, terus transportnya juga gampang ya. Kalau kemana-mana kita bisa naik sepeda, atau kita bisa naik bis juga, kereta juga sudah pasti. Dan kemudian Kyoto ini kebudayaannya masih cukup kental ya. Kebudayaannya terutama di banyak kuil di Kyoto ini, terus bangunan-bangunan bersejarah Di Kyoto ini juga terdapat pertunjukan seni di beberapa tempat. Jadi di sini kita bisa belajar sekaligus wisata budaya dan seni. Di KICL ini banyak murid-murid internasional, terutama dari Taiwan, Cina, Eropa khususnya Swedia, dan dari Amerika juga ada. Dan KICL ini merupakan bagian dari Kyoto University of Art and Design, yang artinya murid-murid KICL bisa menikmati juga ya fasilitas yang ada di Kyoto University of Art and Design ini, seperti Contohnya seperti perpustakaan yang amat sangat lengkap di sini, juga terdapat kantin dengan makanan-makanan yang enak. Juga kita bisa menjadi bagian dari ekskul atau klub-klub yang ada di universitas. Lounge-nya juga kita bisa pakai, misalnya habis pulang sekolah bisa belajar untuk belajar di lounge-nya. Tidak hanya lounge yang ada di KICL, tapi juga lounge yang ada di universitas. Kita bisa bergunakan. Tiap murid baru yang mau masuk akan dites kemampuannya, dan untuk menentukan di level mana dia akan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Untuk saya sendiri, saya masuk di level Intermediate 1. Pelajaran selama di kelas sangat menarik dan sangat menantang. Guru-gurunya sendiri selalu menemukan cara-cara yang menarik dalam mengajarkan sehari-hari di kelas, sehingga kami semua dapat mengerti mengenai grammar dan mengenai pelajaran sehari-hari lebih mudah. Kalau saya sendiri, saya masuk dari Advance 1, sekarang saya Advance 2. Untuk kelas Advance sendiri ini sebenarnya lebih ke persiapan untuk anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi atau sekolah kejuruan, atau untuk anak-anak yang mau mencari kerja di Jepang. Jadi setiap guru-guru di sini akan membantu setiap anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing untuk bisa mengikuti ujian di perguruan tinggi atau sekolah kejuruan, atau bahkan untuk mengikuti wawancara untuk bekerja. Setelah 4 bulan saya di sini, saya bisa merasakan banyak sekali kemajuan, terutama dalam kemampuan saya berbicara bahasa Jepang dan mendengarkan percakapan-percakapan bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya belajar sudah 10 bulan di sini. Selama 10 bulan yang saya rasakan belajar di kelas Advance ini, kelas Advance khususnya banyak percakapan dan presentasi ya. Jadi saya merasa lebih siap untuk percakapan sehari-hari, tentunya tidak ada masalah lagi, dan untuk kedepannya saya merasa lebih prepare, lebih siap untuk bisa bicara di depan banyak orang dengan bahasa Jepang. Biaya hidup selama di Kyoto ini berkisar antara 80.000 yen sampai dengan 100.000 yen. Ya, itu sekitar 8 juta sampai 10 juta rupiah ya. Ya, itu sudah termasuk dengan biaya akomodasi, biaya makan, dan biaya keperluan sehari-hari. Juga transportasi ya. Ya, transportasi juga. Dan untuk main-main juga termasuk. Iya. Kalau untuk bagi yang Muslim, di sini juga terdapat lumayan banyak restoran-restoran halal, termasuk restoran kebab
restoran-restoran India dan banyak kafe-kafe yang menyediakan makanan-makanan halal. Dan untuk tempat ibadah sendiri di Kyoto sendiri memiliki Islamic Center di mana kita bisa melakukan ibadah sholat, pengajian dan ibadah-ibadah keagamaan lain di Islamic Center tersebut, termasuk juga untuk sholat Jumat bagi pria. Dan untuk yang mau hemat biaya makan, kita bisa masak sendiri ya. Setiap hari juga kita berdua setiap hari bawa bekal sendiri untuk ke sekolah. Dan itu untuk sel-sel sendiri di sini juga terdapat beberapa supermarket yang mengadakan sel-sel tersendiri di beberapa waktu khusus yang dia menjual makanan-makanan atau sayuran-sayuran dengan harga yang lebih murah daripada harga biasanya. Misalnya setiap hari Selasa di supermarket di seberang sekolah, namanya Nakamura supermarketnya. Setiap hari Selasa itu ada sale untuk sayuran-sayuran, jadi sayur-sayuran dan buah-buahan lebih murah dari hari biasanya. Oke, jadi buat yang kalian yang ingin belajar di KSL, jangan takut karena di KSL ini ada kelas untuk beginner, itu benar-benar diajarin bahasa Jepang dari dasar banget, jadi nggak perlu takut untuk yang sama sekali nggak pernah belajar bahasa Jepang. Di KSL ini kamu bisa belajar sekaligus sambil bermain karena di setiap semesternya kita ada field trip dan ada Bunka Day juga ya, ada Bunka Day juga. Jadi kamu bisa belajar sambil menikmati kebudayaan Jepang dan bisa merasakan sendiri kebudayaan Jepang itu aslinya seperti apa. Kemudian sebenarnya kehidupan di Jepang ini, terutama di Kyoto, di sini sangat menyenangkan dan juga menantang. Aman ya, aman sekali itu di sini. Itu penting sekali itu aman. Jadi kami menunggu kalian untuk datang ke sini. ぜひ KSL へ来てください。待ってるよ。待ってるよ。